Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar pelajaran hadis di kelas 10 pada bab 6 pertemuan yang kedua dengan tema disiplin dan etos kerja. Namun sebelumnya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat nikmat dan karunia-Nya masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama belajar di kelas ini. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita mempelajari materi inti pada bab ini, mari sama-sama kita mengingat kembali tujuan pembelajaran kita. Saya akan membacakan tujuan pembelajarannya, kalian simak dengan baik. Baik melalui pembelajaran yang aktif dan kontekstual, peserta didik mampu mengamalkan hadis-hadis tentang disiplin dan etos kerja, membiasakan santun dan peduli kepada sesama, menganalisis hadis-hadis tentang disiplin dan etos kerja yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Umar, hadis muttafaqun alaih dari Abu Amr Asy-Syaibani, dan hadis riwayat Bukhari dari Miqdam. Kemudian mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan hadis tentang disiplin dan etos kerja, dan mampu menyimpulkan manfaat dan dampak disiplin dan etos kerja dalam kehidupan masyarakat untuk membangun karakter bangsa. Hadirin yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun peta kompetensi pada bab ini yang paling minimal sekali yang harus kita mampu untuk menggapainya adalah membaca, menulis, dan menghafal hadisnya. Kemudian peta kompetensi yang berikutnya adalah menerjemahkan, memahami kandungan hadis. Yang selanjutnya yang lebih tinggi adalah menganalisis, mengevaluasi, mengkontekstualisasikan, dan yang terpenting adalah mengamalkan hadis. Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk ke hadis kedua pada bab ini. Disimak baik-baik bagaimana cara membaca hadisnya. Nanti bacaan ini akan mempermudah kalian untuk menghafalkan hadis ini di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Walid bin Aizar annahu sami'a Aba Amr Asy-Syaibani qala haddatsani sahibu hadhihi ad-dar wa asyara ila dari Abdillah qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayyun qala thumma birrul walidain qultu thumma ayyun qala thumma al-jihad fi sabilillah qala haddatsani bihinna walau istazattuhu lazadani. Hadirin yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita simak terjemahan hadisnya. Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenai amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjawab, salat pada waktunya. Saya bertanya lagi, lalu amalan apa lagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Saya bertanya kembali, kemudian amalan apa lagi? Beliau berkata, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud berkata, beliau hanya menyebutkan perkara tersebut. Jika sekiranya aku bertanya lebih banyak, maka tentu beliau akan menambahnya. Hadis muttafaqun alaih. Hadirin yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian, mari sama-sama kita baca mufradat atau kosakata dari hadis ini. Simak baik-baik bagaimana cara membacanya. Al-a'mal
al-a'mal, artinya amal-amal. Ahabbu ilallah, ahabbu ilallah, artinya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salatu ala waqtiha, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Birrul walidain, birrul walidain, birrul walidain, artinya berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Salat pada waktunya, tepat waktu, dan lebih utama lagi salat di awal waktu jika tidak dalam keadaan darurat. Salat ini merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Karena itulah siogianya salat dilakukan bukan hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban semata, tetapi salat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pentingnya kedudukan salat dalam Islam, sampai dalam sebuah riwayat dikisahkan seseorang datang pada Nabi Muhammad SAW dan bertanya tentang amalan yang paling utama. Nabi berkata, salat. Kemudian ditanya, lantas apa? Nabi Muhammad SAW menjawab, salat. Kemudian ditanya, lantas apa? Nabi Muhammad SAW menjawab, salat. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah pahala salat. Hadis di atas juga didukung dengan hadis lain riwayat Muslim nomor hadis 231 dari Utsman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyempurnakan wudunya sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka salat-salat fardu yang ia kerjakan menjadi penghapus dosa-dosanya yang terdahulu. Bagaimana salat bisa menghapus dosa? Apakah ada tuntunannya? Apakah ada riwayatnya? Mari kita baca hadis berikut ini dari Ummu Aiman radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau meninggalkan salat dengan sengaja, karena bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja maka berarti ia meninggalkan diri dari lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi untuk orang yang melaksanakan salat, maka ia akan menjadi pahala dan penghapus dosa untuk dirinya, dan orang yang meninggalkan salat, maka ia akan jauh dari lindungan Allah dan Rasulullah SAW. Lalu hadis ini juga menerangkan bagaimana berbakti kepada kedua orang tua merupakan hal yang paling utama, sebagaimana juga terdapat di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Menjaga orang tua melebihi pahala jihad. Apakah benar? Dikatakan atau diceritakan atau diriwayatkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW diadukan oleh seorang sahabat, atau seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW. Sahabat tersebut berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya datang ingin berjihad bersamamu, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di kehidupan akhirat. Dan sesungguhnya kedua orang tua saya benar-benar menangis. Beliau Rasulullah SAW menjawab, dari perkataan si anak muda tersebut, apa kata Rasulullah SAW? Kembalilah kepada keduanya, pulanglah, buatlah mereka berdua tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Hadirin yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selain sholat tepat waktu, kemudian birrul walidain atau patuh, taat, hormat kepada kedua orang tua,
hadis ini juga menerangkan bagaimana jihad adalah amalan yang terbaik. Lalu bagaimana kita sebagai seorang pelajar? Maka belajar adalah jihadnya seorang pelajar. Menuntut ilmu agama bisa pula disebut jihad. Bahkan sebagian ulama berkata bahwa jihad dengan ilmu ini lebih utama daripada dengan senjata. Karena setiap jihad mesti pula didahului dengan ilmu. Perlu dipahami bahwa menuntut ilmu adalah bagian dari jihad. Menuntut ilmu dan mempelajari Islam dihukumi wajib jika ada perintah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jihad tersebut memang merupakan semulia-mulianya amalan. Namun yang perlu diperhatikan, tetap menuntut ilmu itu harus ada mereka yang menuntut ilmu. Tidak boleh semua orang pergi berjihad tanpa ada orang yang menjaga ilmu-ilmu agama tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita masuk kepada kesimpulan dan penutup. Demikianlah beberapa amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dikatakan dalam hadis di atas. Namun ada juga hadis lainnya yang menjelaskan dan membahas tentang amalan-amalan baik lainnya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuk amalannya, selagi masih dalam anjuran dan perintahnya, semuanya pasti disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tetap saja beberapa hal penting yang harus kita tahu. Pertama, bahwa salat merupakan amalan pertama yang akan dihisab kelak di hari kiamat. Begitupun kedua, dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ingat bahwa ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bergantung kepada ridhonya orang tua. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menganjurkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan ketiga, yang penting dari hadis ini yang harus kita ingat, bahwa jihad fi sabilillah merupakan salah satu tanda bahwa kita seorang muslim yang beriman, dan jihadnya seorang pelajar adalah belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekian dan terima kasih pembahasan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan bab 6 pertemuan ketiga, masih dalam disiplin dan etos kerja. Kesalahan hanyalah milik saya, adapun kebenaran semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan di dalam menyampaikan pembahasan pada kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbuhu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.